Napas bunyi ngik-ngik. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Hawati. Anaknya usia 8 tahun, beratnya 35 kilo. Wah, udah kelebihan nih berat badannya. Nah, ini napasnya ngik-ngik. Nah, kalau di nebu dosisnya berapa? Nah, sayang ya keterangan ini sangat singkat sekali. Tidak disebutkan ini ngik-ngik yang pertama atau yang udah kesekian kali. Karena kalau baru pertama kali, nah ini nggak bisa dibilang ini asma ya, tapi kalau udah beberapa kali ya kemungkinan besar ini asma. Kalau asma ya mesti dicari tahu dulu seberapa sering kumatnya dalam sebulan. Semakin sering kumatnya maka itu nggak bagus karena terjadi perubahan di struktur saluran nafas sehingga gampang kumat. Nah, mungkin aja lain kali suatu waktu bisa parah ya sehingga sesak sekali masuk ICU. Nah, jadi pada asma kalau ngik-ngik ya bagus ya di nebu, tapi dosisnya harus tinggi ya untuk kortikosteroidnya. Nah, campurannya itu bisa yang mengandung salbutamol ya, misalnya Ventolin, Combifen ya. Nah, ditambah kortikosteroid yang dosis tinggi, misalnya Pulmicort 0,5 mg atau Budesma 0,5 mg. Dicampur tuh misalnya Ventolin tambah Pulmicort atau salbutamol tambah Budesma ya, silakan pilih salah satu aja. Nah, diuapnya kalau udah diuap didengerin lagi bunyi ngik-ngik nggak. Nah, kalau ada stetoskop itu lebih jelas kita denger ya. Tapi kalau nggak ada stetoskop, tempelin aja kupingnya di dinding dada sini ya, di depan, di belakang, ada nggak bunyi ngik-ngik. Nah, kalau udah 2 kali di nebu masih bunyi ngik-ngik, nah segera ke IGD karena butuh obat yang lain. Nah, yang penting ini dicari tahu dulu pemicunya ya, seringkali karena batuk pilek atau karena polusi, debu, bahan berbulu, nah kecapean, kurang tidur, stres ya, atau makanan tertentu, coklat atau ciki dan sejenisnya. Jadi baiknya dicari tahu pemicunya dan itu dihindari. Nah, ini kan anaknya udah cukup besar nih, boleh aja pakai obat hirup ya, yang praktis tuh, tinggal belajar. Nah, biasanya dia udah tahu nih, wah napasnya udah nggak enak nih, boleh aja obat hirupan yang isinya salbutamol, misalnya Ventolin. Nah, latihan dulu ya cara hirup yang benar agar obatnya masuk ke paru-paru dengan benar. Nah, lalu imunisasi ya agar nggak gampang sakit, cukup tidur. Nah, juga ini baiknya olahraga yang aerobik ya, misalnya jalan cepat, ya berenang. Nah, tentu saat sehat ya. Nah, ini agar berat badannya nggak nambah lagi. Lalu diet nih supaya berat badannya nggak cepet naik. Nah, diet dalam arti jenis makanannya yang diatur, porsinya tetap. Kalau porsinya dikurangin nanti lapar, kasihan. Nah, jadi karbohidrat mesti kurangin, nasi, kentang, ubi, jagung, snack-snack yang manis, kue-kue itu mesti kurangin. Lalu perbanyak sayur, protein ya, minuman manis sudah dihindari. Nah, saya harap ini dia jarang kumat, tapi kalau sering kumat, baiknya ke dokter anak bagian paru untuk diterapi dengan baik agar masa depannya lebih baik ya, nggak jarang kumat. Semoga dapat menjawab ya. Salam sehat.